kali ini saya akan melanjutkan kegiatan praktikum pada modul 3, yaitu KP ketiga tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya sudah menyediakan poster atau gambar ya tentang organ pencernaan pada manusia. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana struktur sistem pencernaan yang ada pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mengolah makanan sehingga nutrisinya dapat diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses mekanik serta proses kimiawi. Cara kerja proses mekanik adalah mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus, sedangkan proses kimiawi mengubah zat makanan dari bentuk kompleks menjadi sederhana. Kemudian fungsi dari sistem pencernaan manusia itu sendiri yakni untuk membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Nah, nutrisi yang diambil dari makanan nantinya itu akan dapat memaksimalkan kinerja tubuh secara menyeluruh, mulai dari memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, hingga sumber energi tubuh. Tidak hanya itu, dengan sistem pencernaan ini manusia bisa membuang zat-zat berbahaya atau limbah yang sudah tidak diperlukan tubuh dalam bentuk feses. Nah, adapun organ pada pencernaan manusia di sini yang pertama ada mulut, kemudian ada kelenjar ludah, kerongkongan, terus ada hati, lambung, pankreas, usus besar, anus, kantung empedu, usus halus, dan rektum. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana proses pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama ada mulut. Nah, di dalam mulut ini, manusia tersusun atas dari gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi untuk menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke dalam pencernaan. Kemudian di sini dilanjutkan ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini bisa disebut juga esofagus ya. Nah, setelah makanan masuk ke kerongkongan, saluran penghubung antara mulut dan lambung di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan itu akan semua makanan dan minuman itu yang sudah dikunyah itu akan melaju menuju lambung. Nah, ke sini menuju lambung. Setelah di lambung, di lambung itu adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kiri. Nah, yang fungsinya itu untuk memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Nah, di dalam lambung makanan itu akan bercampur dengan zat asam atau dan enzim ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada usus halus. Nah, usus halus itu atau disebut juga usus kecil ini. Usus kecil ya. Usus halus, usus kecil. Nah, itu bagian terpanjang dari saluran pencernaan manusia. Nah, peran usus halus itu yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Kemudian dilanjutkan lagi ke usus besar. Nah, pada usus besar ini memiliki panjang sekitar 5-6 meter. Nah, yang terdiri dari 3 bagian juga ya, ada sekum, kemudian kolon, dan rektum. Nah, nanti itu sisa makanan yang tidak diserap di usus halus atau usus kecil secara perlahan akan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Nah, feses nanti keluarnya dari sini ke anus. Nah, kemudian di sini ada rektum. Rektum itu menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Nah, rektum ini. Nah,
Rektum itu berguna untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Nah, kemudian yang ketujuh ini anus ya, yaitu lubang tempat di mana saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sphincter itu akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, adapun cara kerja sistem pencernaan manusia itu berikut ya. Yang pertama itu manusia mengonsumsi minuman dan makanan lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Nah, kemudian setelah selesai dikunyah di sini, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan ke sini. Ya, ke kerongkongan dengan gerakan peristaltik atau seperti diremas-remas. Kemudian yang ketiga, makanan mulai masuk ke lambung. Nah, ke sini dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, di tempat ini tuh makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Nah, setelah itu hasil pecahan makanan dari lambung ini selanjutnya itu akan masuk ke dalam usus halus. Ya, yang ini tadi usus halus di sini. Untuk disaring kembali. Nah, nanti itu akan memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat sisa. Kemudian setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan sisa makanan yang menuju usus besar dan mengalami pembusukan nantinya itu akan berubah menjadi feses. Nah, feses itu akan terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis yang disimpan ke dalam rektum. Ke sini. Ke rektum. Nanti sebelum dikeluarkan oleh anus ya. Jadi nanti tuh disimpan dulu ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Nah, selanjutnya itu bakal muncul kontraksi antara otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses akan terdorong keluar melewati anus. Nah, mungkin itu penjelasan tentang sistem pencernaan manusia mulai dari fungsi, kemudian organ yang terlibat, serta cara kerjanya di dalam tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai organ pencernaan pada manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.